Halo guys, berjumpa lagi di channel Arai TV. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arai TV ya. Saat ini saya bersama narasumber dari Jawa mana Pak? Dari Jawa Timur. Jawa Timur ya, dari Jawa Timur. Kita perkenalkan saja langsung biar teman-teman tahu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa bantu share dan like, komen, subscribe ya. Itu aja ya. Oke, kita nggak perlu lama-lama, langsung perkenalan aja ya dengan Mas siapa ini? Mas Bang atau Saya dengan Farid. Farid ya? Farid domisili sekarang di mana? Kebetulan saya udah tinggal di daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Di Jawa daerah- Barat kan luas tuh. Di daerah Bogor, Kabupaten. Bogor ya, Bogor Kabupaten. Oh sama berarti tanggaan saya. Oh gitu ya. Tanggaan sama saya teman-teman. Cuman saya Bogornya itu udah kota. Saya di pinggiran. Pinggir. Saya kota dekat stasiun pas. Jadi ke sana dekat Bekasi, ke sini dekat Jakarta, ke sana dekat Cianjur. Ya pokoknya itulah ya. Oke, nggak lama-lama kita akan menceritakan tentang hacking atau pendakian ya. Mungkin ada lagi episode yang selanjutnya dan selanjutnya. Jika ini menarik untuk kita ceritakan, kita lanjut ke part 2-nya. Jadi kita untuk ceritakan tentang hacking, pengalaman tentang pendakian ya Pak ya. Pendakian. Jadi Dan panggil Pak kelihatan tua banget. Mas aja deh Mas. Nah, Tapi kalau Mas kurang enak ya. kurang enak ya. Panggil nama aja deh. Sop. Farid aja Farid. Boleh. Gini Farid, saya mau ceritakan nih. Kalau saya kayak kurang ini ya, gua aja lah enaknya. Oke. Jadi gua mau ceritakan nih Farid tentang pendakiannya, kisahnya, terus perjalanannya, ada serunya, ada horor-horornya begitulah ya. Itu pengalaman apa sih yang terkesan atau yang sampai sekarang ini masih di memorinya itu masih tidak bisa dilupakan ya sampai saat ini? Kebetulan kalau untuk pendakian itu dulu ya sebelum perut buncit Ya, oh masih muda lah, masih muda ya, masih muda. itu kebetulan punya hobi ya berpetualang lah kayak teman-teman yang lain waktu masih usia muda tuh pengen mencari sesuatu yang beda gitu. Iya. Ada pengalaman yang cukup apa ya, kalau menurut gua sih itu sangat apa ya, menarik, dan itu sampai sekarang masih terus diingat gitu. Kejadian waktu kita lagi ekspedisi di Triple S. Triple itu kayak maksudnya daerah mana atau gunung mana gitu? Mungkin buat beberapa teman-teman sudah paham ya buat istilah Triple S itu apa. Itu penyebutan untuk 3 buah gunung di daerah Jawa Tengah. Tengah ya. Selamat, Sundoro, Sumbing. Hmm. Saya baru dengar tuh teman-temannya, saya baru dengar. Selamat, Sundoro, Sumbing. Kebetulan kita mulai dari Gunung Sumbing dulu di daerah Wonosobo. Kita mulai dari Sumbing dan kita akhirin di Gunung Selamat. Tapi dari 3 gunung itu yang paling menarik sih di daerah Gunung Sumbing. Sumbing ya. Itu ada beberapa kejadian yang apa ya, kalau dibilang memang itu ciri khasnya gunung gitu, tapi kok sampai bisa kita sentuh, sampai kita bisa komunikasi, sampai kita bisa ya agak-agak sedikit serem tapi asik juga gitu. Ya. Saya sih mungkin sama teman-teman itu pengen dengar cerita horornya aja sih. Cerita Coba. horornya. Oke. Disingkat aja terlalu lama. Itu apa nasi? Kita naik waktu itu Bang ada 7 orang. Oh, 7 orang ya. 7 orang. Ganjil tuh ya. Ganjil ya. Karena memang always selalu Ya, benar. kita selalu jarang tuh kita naik dalam jumlah genap tuh, biasanya selalu ganjil. Kebetulan dari 7 orang ini ada salah satu perempuan, dan biasanya juga kalau sebelum kita memulai pendakian dari start awal kita dari kota kita berangkat itu, kalau ada perempuannya selalu kita konfirmasi ke dia dalam kondisi bersih atau kayak gimana. Kalau misalnya dalam keadaan dia datang bulan itu pasti kita larang. Itu bantangan berarti ya.
sebenarnya apa ya, kayak abang didatengin tamu, rumah abang bersih, tamunya kotor, kira-kira abang gimana? Oh iya, gimana? Nah, jadi kita ngejaga gitu kan, karena kita nggak tahu di alam ini siapa aja yang ada di sana Iya, gitu kan. benar. Selain tumbuhan, selain hewan, pasti kan ada yang bertinggal di sana Iya. gitu. Nah, singkat cerita, kita mulai pendakian. Kebetulan biasanya kita naik selalu malam bang. Kenapa harus malam gitu? Apa ya? Apa pengen ngelihat apa sih namanya? Lebih- Sunrise-nya ya? Sunrise-nya sore ya? Target kita itu sunrise bang. Sunrise bener ya? Iya. Berarti pengen lihat matahari Matahari terbit. terbit ya? Makanya kita selalu dimanapun itu, meskipun kita naik malam dan kita nggak kejar, pasti kita tahan di pertengahan jalan untuk ngecamp supaya kita tetap dapat sunrise. Nah, kita mulai pendakian pagi pada waktu itu. Mulai pagi sekitar jam 8 jam 9, setelah kita sampai di base camp itu datang jam 7, kita reservasi di situ, terus juga repackaging lagi barang-barang yang kita bawa. Sampai di situ kita masih belum ada masalah. Cuma memang kita diwanti-wanti sama ranger-ranger sana dan sebagian pendaki yang sudah turun dan masih sempat ngecamp itu di posko itu untuk mempersiapkan air, karena tipikal Gunung Sumbing itu cukup kering dan sedikit mata air Iya. gitu. Dan dari ranger juga sudah mengingatkan kita ada di salah satu shelter namanya Pesten untuk menjaga sikap, untuk menjaga omongan, untuk menjaga tingkah laku kita gitu. Karena di titik itu agak sedikit danger. Iya. Danger dalam artian selain dari kondisi alam juga dari kondisi gaib di sekitar. Tapi pernah gak sih pas kejadian pada saat ngecamp itu kayak ya merasa diganggu sama Sering bang, sering kayak gangguan yang lain lah? sering yang namanya kita lagi ngecamp terus lagi pada tidur, tenda tuh digoyang-goyang sama orang gitu kan, seperti digoyang sama orang. Terus apa namanya dari bawah gitu kayak diangkat-angkat gitu, merinding ya ceritanya. Itu kayak gitu. Nah kita sebetulnya saya cerita dulu yang di Gunung Sumbing itu kita mulai pendakian asik-asik aja, tapi memang kita bawa stok air nggak banyak. Kita dari bertujuh kita bawa stok air itu kurang lebih kalau dihitung liter sekitar 15 liter. Sekitaran tuh 15. Sekitar 15 liter gitu. Cukup apa tuh? Sebenarnya hitungannya nggak cukup banget. Nggak cukup ya? Karena mungkin teman-teman yang sering naik ngedaki juga konsumsi air itu pasti akan sangat boros karena menguras energi gitu kan, menguras tenaga. Nah di sebelum shelter Pesten ya, si cewek ini yang kita bawa ini udah mulai nunjukin gelagat yang aneh nih gitu, udah mulai nunjukin gelagat yang aneh. Oh, ada wanita juga? Iya yang tadi saya Saya lupa sebutkan itu siapa. Pokoknya A sampai Z. Iya, dari bertujuh itu ada cewek satu bang. Ada wanitanya satu. Ada wanita satu. Selebihnya lanang lo ya. Lanang harbe. Oke, dilanjut. Nah itu kejadian di siang itu sebenarnya udah ada kejadian-kejadian cuma nggak kita hiraukan. Oh, udah ngerasa ya? Udah ngerasa gitu. Udah ngerasa dan cuma kita kesampingin hal itu karena dari bertujuh ini yang cukup senior itu ada 3. Yang 4 ini istilahnya newcomer lah. Cuma newcomernya ini selain punya nyali yang tinggi, rasa keingintahuannya juga gede gitu. Akhirnya dia pengen nyoba yang agak jauh sekalian dari rumah gitu. Dan kita oke lah kita sanggupin gitu kan untuk membawa teman-teman. Cuma setelah apa namanya itu pun setelah kita briefing berapa banyak gitu ya, mereka masih suka lupa gitu, lost control gitu. Nah itu ada kejadian padahal siang bang, siang itu kita terpecah dari 7 orang ini jadi 2 kelompok. 4 jadi 2 ya? 4 orang di depan, kebetulan saya sendiri tugasnya waktu itu jadi sweeper. Artinya saya di belakang nih bang. Oke. Jadi pantau lah ya? Jadi nyapu
teman-teman yang kececer lah gitu. Nah dari bertiga ini salah satunya cewek bang. Itu trek jam berapa itu? Masih siang itu, Masih siang lah ya, jam antara Johor, sekitaran Johor lah ya, sekitaran Johor. Kita juga trek apa, jalannya juga jalan santai, nggak terlalu ngebut juga. Itu udah mulai sering lantur nih cewek ini. Lanturnya apa nih, kayak misalnya bengong atau pandangan lain kosong ya? Pandangan kosong. Nah itulah benar. Pandangan kosong, karena mungkin bang kalau apa namanya buat beberapa perempuan gitu kan, yang namanya lagi menstruasi kan emosi labil bang. Bener nggak tuh? Kalau misalnya benar ya di like channelnya, tapi kalau misalnya salah ya di komen di bawah gitu kan. Tapi sih yang saya tahu kayak gitu, dia secara emosi tuh labil gitu kan. Ketika fisiknya sudah mulai terkuras tenaganya, ini udah mulai halu dia. Halu. Ya kayak misalnya kok nggak ada ojek ya gitu. Oh iya, kalau kayak semacam apa ya, kalau kedinginan itu apa sih namanya? Kalau kedinginan banget hipo. Kayak gitu gak sih, udah mulai kayak gitu? Belum. Kondisinya nggak terlalu dingin bang pada waktu itu. Kebetulan lagi musim hujan. Lagi musim hujan jadi nggak terlalu dingin. Masih agak hangat lah gitu. Pun karena kita terus bergerak jadi kan ke fisik nggak terlalu dingin. Benar. Cuma karena dia emosinya labil karena sedang menstruasi itu, jadi dia kacau tuh pikirannya. Nah saya ngamatin aja di belakang dia gitu, dan selalu ngajak ngobrol biar dia nggak kosong gitu pikirannya gitu. Udah lewatlah proses itu, meskipun anak ini saya pantau terus gitu kan. Akhirnya sekitar 1 jam sebelum shelter Pesten kita terpaksa buka camp karena si cewek ini udah mulai makin lemah nih fisiknya. Itu sekitaran berapa kilo itu? Enggak, maksudnya treknya udah sekitaran berapa kilo itu? Kita jalan sampai ke puncaknya gitu, itu udah setengah jalan berarti kan? Kurang lebih setengah jalan. Setengah jalan berarti ada sekitaran 2 kilo. Lebih bang. Lebih ya? Berapa sekitar kita udah hampir 8-9 kilo. 9 kilo sebelum titik puncak ke atasnya ya? Itu kita sudah di pertengahan. Akhirnya sore kita putusin untuk buka tenda karena ngeliat kondisi si cewek. Akhirnya kita ngecamp. Nah itu di base camp itu tuh kayak ada gundukan tanah bang. Gundukan tanah itu ada di dalam apa ya, kalau saya bilang tuh kayak saung gitu ya. Cuma itu ada coakannya tanah itu, gundukannya. Udah bisa kebayang belum teman-teman? Ada sebuah gundukan kecil tanah. Nah itu ada coakan untuk muat kira-kira tenda dum ukuran 4-6 orang lah tendanya. Berarti cukup lumayan besar itu coakan tanahnya. Kita buka camp di situ. Akhirnya masak-masak biasa lah gitu kan, buat isi tangki gitu kan, ngopi gitu segala macam. Sampai maghrib kondisi si cewek ini, teman kita ini makin payah gitu. Makin payah. Ya udah, logistik obat-obatan yang kita punya ya udah kita kasihkan ke dia buat dikonsumsi gitu, dan kita jaga kondisi lah supaya dia nggak terus ngedrop gitu. Akhirnya malam itu juga pun kita putusin. Dari 7 orang ini ada 1 orang nanti kita tugasin tetap di tenda bareng sama teman kita yang cewek, sementara 5-nya itu tetap lanjut ke atas untuk besok paginya. Karena malam itu kita istirahat di situ. Nah biasalah kita ngobrol gitu kan, nggak kerasa itu udah sekitar jam 10, jam 11 lah. Kebetulan badan juga agak sedikit berasa nggak enak gitu kan. Saya juga mutusin untuk istirahat. Di teman ada 2 orang, tadinya saya bertiga di luar. Kita bikin api kecil di samping tenda. Itu hal yang nggak bagus, tolong jangan dicontoh. Bikin api unggun di gunung itu jangan dicontoh, itu hal yang nggak baik. Karena yang dikhawatirkan akan terjadi kebakaran hutan dari sisa-sisa bara yang tidak padam. Tolong itu jangan diikuti, itu hal yang nggak bagus. Nah akhirnya saya pamit sama 2 orang teman saya yang di dekat api itu untuk tidur. Berarti kan yang 4 ini udah di dalam tenda nih bang.
gitu kan, sisa 3 saya masuk, kebetulan posisinya saya dapat posisi itu di paling pinggir dari pintu, dan pintunya itu kebetulan ngadep ke tanah bang, tidak ke teman-teman, tidak ke api itu yang dicoakan tanah, di gundukan tanah tadi. Dan itu pun pintu nggak saya buka bang, nggak saya tutup, pintu tenda sengaja saya buka karena nggak terlalu dingin posisinya waktu itu. Teman-teman juga udah pada punya sleeping bag masing-masing gitu. Saya buka, nah sekitar, ini perkiraan saya ya, perkiraan itu sekitar jam 1 jam 2 saya ngendusin bang. Saya ngendusin itu madepnya keluar tenda gitu kan. Jadi saya itu bukan madep ke dalam tenda tapi keluar tenda. Itu jarak antara tenda sama gundukan tanah itu sekitar dapat lah, kalau saya nyentuh pakai tangan tuh dapat, bisa saya sentuh gitu ya. Kalau ngendusin itu kan pasti kalau kita ngeliat sesuatu yang aneh pasti kita liatin dulu tuh bang. Iya. Abang kalau mungkin lagi itu tidur, pasti. nah ini apaan sih gitu. Penasaran ya. Gitu, siapa kan. gitu. Saya ngendusin tuh bang, kebetulan posisinya pada keluar. Saya lihat gundukan tanah itu kok lama-lama berubah. Berubah gitu. Terus yang tadinya hanya tanah, kok lama-lama seperti wajah gitu. Ini saya itu seperti wajah, lama-lama senyum bang. Akhirnya saya mermin lagi gitu, saya buka mata lagi gitu. Nggak berubah itu posisinya, masih seperti gitu sampai beberapa kali gitu. Dan itu kurang lebih hampir lebih dari 5 menit lah saya merhatiin tanah itu. Saking penasaran ya bang, saya pegang. Dan itu kayak saya megang muka bang. Serius itu? Itu saya megang muka, saya bisa lah ngebedain kontur dan bentuk dan rasanya muka tuh kayak gimana dan tanah tuh kayak gimana. Dan saya yakin itu muka bang. Ya, muka. Setelah saya sentuh dia makin senyum bang. Nah, mukanya itu lama-lama dia pakai bajunya bang yang warna putih tuh. Iya, gitu yang diikat di sini. Saya udah sedikit paham nih. Dia terus senyum ke saya bang. Aduh, saya bilang kok iseng gitu ya. Benar. Akhirnya saya keluar tenda bang. Sambil naik keluar tenda saya berani ini bang. Itu muka saya tendang bang. Sambil saya bilang bangsat, saya bilang gitu. Iya kayak gitu. Sambil saya bilang bangsat. Teman yang di luar tenda kan ada 2 orang. Nanya, kenapa bro? Saya bilang copong cuy ya. Iya. Copong gitu ya. Di mana nih? Depan tenda, depan pintu tenda. Nah kebetulan memang waktu di daerah Wonosobo kita ngelewatin sebuah pasar gitu kan. Kita sempat mampir bang waktu masih di bawah. Kita beli rokok yang lenting sendiri tuh. Iya. Rokok lenting sendiri, biasanya kalau di daerah Jawa kan ada campuran menyannya tuh. Iya. Cuma menyannya nggak dicampur ke rokok bang. Dengar cerita dari saya sering ngeliat copong bang di depan tenda. Itu teman saya yang berdua kan ngantongin menyan yang tadi buat rokok bang. Dilempar ke api unggun. Buar, ya kan? Seneng deh bang. Seneng dia. Itu nggak pakai lama bang. Angin putar. Tadinya tuh ada bintang-bintang dari sela-sela pohon kelihatan tuh bintang-bintang. Langit cukup cerah, terus tiba-tiba angin muter gitu. Dan mulai makin mencekam lah suasananya pada situ. Mulai ada tuh keluar suara-suara aneh nih. Paham. Iya, keluar suara-suara aneh. Saya bilang sama teman saya, bangsat lu, saya bilang gitu. Iseng boleh tapi jangan ngundang, saya bilang gitu kan. Jadi kita bertiga masuk ke dalam tenda sambil cekak-cekikik gitu kan. Jadi kita ngebercandain setan bang. Bercandain setan. Emang konyol juga sih teman-teman yang ditiru ya. Itu konyol gitu kan. Nah, kita masuk tenda, kita tutup tuh tendanya, resleting kita tutup, kita kancing gitu. Itu saking kencangnya bang, itu tenda kayak
Bahasanya kayak digoyang-goyang. Ya kayak digerakin sendiri. Iya, gitu. Nah temennya cewek tadi itu panik Bang. Dia udah mungkin suges di pikirannya tuh kita udah bener kacau nih kondisi di luar gitu. Kita tenangin, jadi kita bangunin semua teman-teman. Dia bisa baca apapun gitu, baca ya selawat dan baca apa aja deh yang kita bisa gitu. Tapi kita bertiga ini masih cekik Bang. Bercanda itu demit gitu. Dan salah-salah mungkin semuanya sebar gitu kan, pada datang itu. Nah yang berempat ini nanya, emang siapa yang datang? Enggak, bukan siapa-siapa. Iya Bang, iya. Konyol emang ya, tiga orang ini konyol banget gitu kan. Akhirnya setelah agak reda, kita pikir udah selesai Bang. Goyangan angin di tenda udah reda, kita pikir udah selesai. Buka Bang, saya intip. Ternyata tuh ada lumayan banyak Bang. Lagi muter-muter Bang, di atas tenda ya. Terbang-terbangan Bang. Iya. Aduh, branding saya Bang sampai muka nih Bang. Itu lagi terbang-terbangan. Saya bilang sama teman saya bertiga, cuy, ini lebih dari 2 ini ada di atas tenda kita. Rame ya. Rame Bang. Udah kayak reunian ya. Rame. Perhitungan saya tuh kalau saya sempat ngeliat tuh sekitar lebih dari 5 lah. 5. Alhamdulillahnya Bang, kedengeran azan subuh dari subuh ya. Subuh berarti itu kurang lebih sekitar jam 4 sampai setengah 5 lah pada waktu itu. Langsung Bang senyap. Senyap. Saya coba ngintip lagi, mulai di luar aman. Jadi kita keluar lagi. Oke. Kita keluar lagi. Emang dasar perut nggak bisa diajak ngobrol Bang. Bener. Iya. Kalau udah urusan perut tuh lain ya buat teman-teman ya. Perut nggak bisa diajak kompromi Bang. Iya. Habis kejadian gitu perut mules. Ya kan nggak mungkin dong kita air cuma bawa 15 liter lagi. Air dikit Bang. Minim. Airnya nggali, udah kayak kucing dong. Nggali Bang, kayak kucing. Dan kita nggak mungkin dekat-dekat tenda dong. Iya. Akhirnya saya berdua tuh, saya juga sawan juga tuh Bang. Habis kejadian tadi, saya minta temenin temen gua. Padahal itu keadaan ajan loh, udah subuh loh. Ajan Bang. Tapi masih ada rasa takut sawan Bang gara-gara tadi. Pas saya keluar tendanya itu kan ada di dalam kayak saung gitu Bang. Saung, cuma saungnya ini menaungi gundukan tanah gitu kan. Berarti kan ada tiang 4 tuh Bang. Saya ingat banget Bang, waktu saya keluar tenda, di salah satu tiang itu ada baju flanel warna coraknya merah hitam, tergantung di salah satu tiang. Cuma saya nggak terlalu, wah ini punya siapa, saya pikir punya anak-anak gitu kan. Udah saya buang hajat keluar, terus masuk lagi. Aman deh itu sampai besok, sampai paginya kita bikin sarapan segala macam. Kita packing, kita selesai sarapan, packing yang mau kita bawa gitu. Saya bilang itu tadi ada baju flanel warna merah di tiang punya siapa gitu. Nggak punya baju flanel warna merah kata anak-anak gitu. Saya tanya lagi satu-satu. Akhirnya saya bongkar lagi Bang. Itu tasnya anak-anak saya bongkar. Saya penasaran, nggak ada Bang baju itu. Baju itu nggak ada Bang. Nggak, ini serius Bang. Saya tuh ngeliat Bang. Saya ngeliat Bang. Tapi saya pegang-pegang, coraknya merah hitam kotak-kotak gitu. Saya bongkarin nggak ada, dia baju siapa itu? Mungkin dia mau ninggalin jejak gitu. Mau ninggalin jejak. Sekitar jam 9 pagi, setengah 10. Dari 7 kan ada satu yang cewek itu nggak bisa ikut naik. Akhirnya kita tinggalin teman satu buat nih satu cewek. Kita sisa 5 nih Bang. Ya kan? Sisa 5. Itu akhirnya kita tetap lanjutin naik. Dan kita sudah ngewanti-wanti nih sama teman-teman yang lain. Nanti di shelter Western itu mulut ucap tingkah laku sama perilaku dijaga lah ya. Dijaga. Saya ingat banget Bang, ya kita jalan berlima, kita cuma bawa air itu 2 aqua botol gede, berarti kurang lebih 3 liter, sama 4 botol, saya nyebut merek tuh jadinya, sama 4 botol air mineral yang ukuran sedang, berarti sekitar 600 ml kali 4, sekitar 2,5 liter, 2,5 tambah 1,5,
4 liter bang. Ya. 4 liter untuk orang berlima. Jalan bang kita bang, bawa tas backpack gitu kan, naik tas sampai di shelter itu bang. Oke. Shelter Preston. Di skip dulu ya. Oke. Mungkin obrolan kita agak sedikit panjang, mungkin skip dulu sampai sini ya. Jika ini rame, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Kita bakal cerita terus lagi. Kalau memang rame, kita lanjut lagi. Karena kalau udah cerita seru, kadang suka lupa. Iya. Lupa mandi, Oke, kita juga bawa latihan bang. lupa segalanya teman-teman ya. Pokoknya seperti itu ya. Itu cerita real, bukan fake. Itu kisah Ya, itu nyata real. seorang Farid pendaki gunung mana tadi? Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ya. Ya itu tahun sekitar tahun 99 2000 bang. Ya, itu. Sekitaran tahun 2000 ya teman-teman. Mungkin 2000-an. saya skip dulu sampai sini. Jika memang seru cerita ini, kita akan lanjut part 2-nya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Apa nih? Tunggu episode selanjutnya karena puncaknya ada di shelter Preston Nah, itu Bang. siap. Jadi kita skip dulu sampai sini ya. Oke, kurang lebihnya itu aja. Saya host Arai TV dan ada Bang Farid atau Mas Farid lah intinya. Tunggu cerita part 2-nya. Kurang lebihnya saya tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.